So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy S25 Plus, salah satu varian dari S25 series yang harganya ini ada di 18 sampai 20 juta. Buat kalian yang butuh smartphone flagship dari Samsung tapi nggak butuh yang namanya S Pen, ya ini adalah pilihan yang pas sih. Selain itu juga S25 Plus ini bisa dibilang yang paling mendekati S25 Ultra. Resolusi layarnya itu sama-sama 2K, kapasitas baterainya hampir sama, speed ngecasnya ini juga sama, beda cukup jauh lah sama S25 reguler yang bentuknya itu kecil imut-imut. Oke, buat desain sendiri S25 Plus ini itu punya bahasa desain yang mirip ya sama generasi-generasi sebelumnya. Udah 3 tahun ke belakang, looks S-series varian reguler dan Plus ini tuh punya bahasa desain yang masih sama. Ini jadi nilai plus buat brand karena ya smartphone mereka itu jadi punya karakter dan mudah dikenal. Tapi mungkin bisa jadi nilai negatif juga buat konsumen karena menurut konsumen ini desain yang ngebosenin. Oh ya, yang aku pakai sekarang ini varian warna online eksklusif ya, namanya Coral Red yang cuma bisa kalian dapat kalau kalian beli di online di web Samsung. Nah, di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan, terus ada lubang mic lagi, lubang charging USB-C 3.2 dan ada speaker yang jenisnya ini stereo speaker, di mana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. Smartphone ini yang pasti udah dilengkapi dengan NFC ya, yang posisi sensornya ini ada di sisi belakang dari atas ke tengah bodinya. Untuk smartphone ini itu juga udah dilengkapi dengan IP rating IP68 yang artinya dia tahan masuk ke dalam air selama 30 menit. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini Dynamic LTPO AMOLED 2X, resolusinya 2K 1440x3120 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,7 inci. Buat layarnya ini udah support HDR10+ dan punya peak brightness yang ada di 2600 nits. Buat refresh rate ini ada di 120 Hz yang tentunya buat dipakai scrolling udah berasa smooth. Terus selain itu dia fingerprintnya juga udah under display yang jenisnya ini ultrasonic, jadi buat speed bacanya udah super kenceng ya dan bener-bener responsif. Proteksi layarnya sendiri ini udah pakai Corning Gorilla Glass Victus 2 yang udah cukup kuat buat nahan goresan. Sementara itu buat desain layarnya ini udah cakep. Bezel layarnya emang nggak yang tipis banget, tapi at least dia udah sama rata di keempat sisinya, jadi dilihatnya tuh berasa premium. Overall buat layarnya sih udah cakep ya. Desain flat yang punya bezel rata serta spek layar yang juga dikasih Samsung ini jadi perpaduan yang cakep nih buat S25 Plus ini. Next, kalau buat performa Samsung Galaxy S25 Plus ini itu pakai chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy yang punya fabrikasi 3 nanometer. Buat pilihan storage ini ada dua, 12/256 GB dan 12/512 GB UFS 4.0. Buat skor Antutu sendiri, S25 Plus ini itu dapetin skor di 2,3 juta buat Antutu 10. Untuk penggunaan harian sih performanya udah nggak perlu ditanya lah ya. Segala aktivitas harian kayak buka tutup aplikasi, multitasking, sampai aktivitas berat kayak main game ini udah bener-bener nyaman dilakuin di Samsung Galaxy S25 Plus ini. Buat main game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra. Selama main ini bisa dapetin 120 fps rata tanpa adanya kendala sama sekali. Aku juga coba buat main sampai 3 game dan selama itu nggak nemuin adanya frame drop dan secara keseluruhan main Mobile Legends di sini itu tergolong enak. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini juga rata kanan dari Smooth Ultra Extreme sampai HDR Extreme. Mau main di tiap settingan yang dipilih ini juga aman terkendali. Misal kayak di Smooth Ultra Extreme-nya ini bisa dapat 120 fps tanpa adanya frame drop sama sekali. Main di sini itu benar-benar enak, ditambah gyroscope-nya ini udah built-in, jadi pengalaman mainnya benar-benar enak dan nyaman. Kalau buat Genshin Impact ini langsung aja kita cobain pakai settingan highest-nya ya. Selama main ini aman buat dapetin di kisaran 56-60 fps. Semakin lama main, suhu makin kerasa hangat. Tapi ini masih di batas wajar dan untungnya performanya nggak di limit, jadi pengalaman mainnya masih enak. Overall sih performa gamingnya udah top banget ya. Beberapa tahun lalu mungkin kita lihat kalau flagship Samsung performanya nggak dilepas. Tapi 1-2 tahun ke belakang Samsung tuh udah gaspolin performa gamingnya biar kita sebagai pengguna ngerasa puas. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 4900 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main e-Geril selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6% juga, dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, ini ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam kurang dikit.
Buat sistem operasi, Samsung Galaxy S25 Plus ini pakai One UI 7 dengan basis Android 15. Buat update sendiri, Samsung ngasih 7 kali major update dan 7 tahun security patch. Oh ya, Galaxy AI ini juga udah makin matang ya. Misal AI Erase-nya yang sekarang ini bisa ambil gambar dengan rapi dan gambar yang dikasih itu masih masuk sama gambar aslinya. Contoh beberapa foto ini yang nutupin muka dan tangan bisa diganti sama Samsung dengan gambar yang kalau dilihat itu berasa cocok. Untuk Galaxy AI sendiri sekarang totalnya ada 22 ya, dan 10 diantaranya by device atau nggak perlu koneksi internet. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy S25 Plus ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS, terus ada kamera ultrawide yang punya resolusi 12 megapiksel, dan ada kamera tele 3 kali optical zoom yang punya resolusi 10 megapiksel ber-OIS. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 12 megapiksel. Buat hasilnya ya selayaknya jepretan smartphone flagship ya. Karakter Samsungnya ini cukup kuat dimana detailnya dapat, terus saturasinya juga agak sedikit di boost demi dapetin hasil jepretan yang langsung enak buat dilihat. Buat dynamic range ini juga cukup luas dan ini udah seharusnya sih buat smartphone flagship. Nah, kalian tinggal nikmatin aja nih dari hasil jepretan kamera S25 Plus dari yang udah aku jepret berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy S25 Plus direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Buat pindah-pindah lensanya di sini ya smooth ya. Enak banget buat dipakai. Dan kalau misal kita pakai jalan seperti ini, dia juga udah stabil. Meskipun ada super steady, ya ini belum dipakai sih. Tapi hasilnya udah kerasa stabil. Nanti kita bakal bandingin kalau misal super steady udah kita aktifin kayak gimana. Oke, coba kita beralih ke super steady ya. Oke, ini super steady udah aktif. Tapi di sini buat pindah-pindah lensa nggak smooth ya. Dan ini cuma bisa ultra wide-nya sama kamera utamanya aja. Oke. Seperti ini. Dia juga lebih cropping ya, jadi lebih ngezoom gitu. Tapi ketika dipakai jalan gini kerasa banget dia stay gitu posisinya. Oke, mantap. Lanjut, ini Full HD 60 fps. Di sini Super Steady juga masih bisa diaktifin ya. Jadi Super Steady itu bisa buat Full HD 3060 sama QHD itu di resolusi 2K. Nah, ini kalau misal Full HD 60 dia juga masih bisa pindah-pindah lensa dan pindah-pindah lensanya pun smooth. Ini ultra wide, ini kamera utama, ini yang 3 kali. Oh ya, kalau zoom digitalnya dia maksimal 12 kali ya, seperti ini. Oke. Lanjut, ini resolusi 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Ini lensa ultra wide nya, pindah-pindah lensanya juga masih bisa dan masih smooth di 4K 30 nya ini. Ini kamera utama, ini yang 3 kali. Kalau zoom digitalnya 12 kali seperti ini. Oke. Lanjut, ini 4K 60 fps ya, pindah-pindah lensa juga masih bisa, mantep banget. Dan ya masih smooth, luar biasa. Oh ya, ini by the way lagi agak mendung ya, jadi warna langit ya agak gelap-gelap dikit gitu. Ini masih jam 9 pagi. Oke, seperti itu. Next kita ke resolusi selanjutnya. Nah, terakhir ini ada 8K 30 fps. Di sini tuh kelihatan berat banget. Cuma
ya masih oke sih hasilnya. Dan kalau di 8K 30 fps ini dia cuma bisa lensa utama aja ya. Hasilnya seperti ini. Stabil juga loh, mantap ini hasilnya. Oke, ini buat contoh perekaman kamera depan. Ini Full HD 30 fps hasilnya seperti ini. Oke, kalau misal backlight seperti ini ya. Kita pakai jalan lagi. Oke. Lanjut, ini ada Full HD 60 fps hasilnya seperti ini. Next, ini 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Oke. Terakhir ini 4K 60 fps. Resolusi mentoknya ada di sini dan hasilnya seperti ini. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy S25 Plus ini itu bakal jadi pilihan yang pas buat kalian yang mau cari smartphone flagship Samsung, dimana ngerasa nggak butuh yang namanya fitur eksklusif semacam S Pen, tapi ngerasa kalau misal pakai yang reguler itu nggak cukup, misal kayak layarnya yang terlalu kecil atau ukuran baterainya yang terlalu kecil. Nah, disinilah posisi S25 Plus. Dia tuh bisa ngasih layar yang lebih lega, lebih tajam juga, terus baterainya lebih besar, sama speed nge-charge-nya juga lebih kencang. Ya tahu sih harganya ini 18-20 juta yang kalian tuh bisa dapat spek yang lebih gila lagi kayak Vivo X200 Pro atau Oppo Find X8 Pro. Tapi Samsung tuh bisa bilang kalau kita nggak cuma jualan spek. Samsung tuh bawa Galaxy AI yang cukup matang ya. Terus belum lagi ada Samsung DeX buat jadi mini PC. Sama One UI-nya yang juga jangan dilupain. Desain simple dan elegan One UI serta update panjangnya ini juga jadi nilai plus buat smartphone yang satu ini yang belum bisa dikasih sama brand-brand lain. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.